Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan membahas seluk-beluk permasalahan transfer pricing. Transfer pricing merupakan isu yang menarik dan klasik untuk kita pahami bersama. Timbul dari transaksi hubungan istimewa atau related party transaction. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara transfer pricing, kita perlu memahami arti, batasan, definisi dari transfer pricing. Terdapat beberapa pengertian definisi batasan mengenai transfer pricing. Saya mencoba mendefinisikan ulang yang dimaksud dengan transfer pricing adalah memaksimalkan laba usaha perusahaan grup dengan merekayasa harga dan atau substansi dari transaksi hubungan istimewa untuk menghindari atau menekan beban pajak serendah mungkin. Dari definisi tadi dapat kita tekankan beberapa hal. Pertama, memaksimalkan laba usaha perusahaan grup. Ya, jadi memaksimalkan laba usaha. Jadi bagaimana perusahaan secara grup ini bisa memaksimalkan laba usahanya. Ya, perusahaan grup di sini adalah perusahaan yang terdiri dari induk dan beberapa anak perusahaannya atau subsidiary company-nya. Jadi bagaimana mereka secara grup dapat memaksimalkan laba usaha. Ya, bisa saja induknya ada di Indonesia, anak-anaknya sebagian ada di Indonesia maupun di luar negeri. Atau sebaliknya induknya ada di luar negeri dan satu, dua, atau beberapa anak perusahaannya ada di Indonesia. Jadi bagaimana mereka memaksimalkan laba usaha perusahaan grup? Ya, ini adalah pengertian penekanan yang pertama. Ya, bisa saja induknya maupun anak-anak perusahaannya berada di negara surga pajak atau tax haven countries, atau sekarang kita kenal dengan low tax jurisdiction, negara-negara atau jurisdiksi yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Jadi bisa saja induknya ada di sana atau anak-anak perusahaannya. Tujuannya apa? Memaksimalkan laba usaha perusahaan grup. Dengan cara apa mereka bisa memaksimalkan laba usaha perusahaan grup? Dengan cara tentunya merekayasa harga dan atau substansi dari transaksi hubungan istimewa. Jadi dengan cara apa? Mereka merekayasa harga. Jadi harganya direkayasa, harga transaksi antar mereka, perusahaan afiliasi, atau mereka merekayasa substansi dari transaksi tersebut yang terjadi antar sesama perusahaan afiliasi. Ya, tentunya ini bisa dilakukan dalam hal terjadi transaksi hubungan istimewa atau related party transaction, di mana transaksi tersebut tidak independen. Tujuannya apa mereka melakukan rekayasa harga atau substansi dari transaksi hubungan istimewa? Adalah untuk menghindari atau menekan beban pajak serendah mungkin. Jadi bagaimana pajak itu dapat dihindari atau ditekan serendah mungkin, karena pajak dianggap sebagai beban. Dengan menekan beban serendah mungkin, maka otomatis akan menghasilkan laba yang maksimal. Jadi dapat saya tekankan bahwa transfer pricing merupakan upaya memaksimalkan laba usaha perusahaan grup dengan merekayasa harga dan atau substansi dari transaksi hubungan istimewa untuk menghindari atau menekan beban pajak serendah mungkin. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam skema satu ini, transfer pricing ini timbul karena adanya perbedaan tarif antara negara satu dengan jurisdiksi lainnya. Ya, sebagai contoh, antara Indonesia, katakanlah dengan
negara tetangganya, misalnya Singapura, atau dengan Hong Kong misalnya, atau dengan negara-negara lain yang tarif pajaknya memang berbeda dengan Indonesia misalnya. Ya, saya ambil contoh misalnya Indonesia dengan Singapura. Indonesia tarif PPh badannya itu 22%, sedangkan Singapura tarif PPh-nya adalah sekitar 17%. Jadi ada perbedaan tarif kurang lebih 5%. Ya, nah, tentu perbedaan tarif itu dapat dimonetisasi untuk penghematan pajak bagi perusahaan grup. Ya, nah saya ambil contoh misalnya PTA. Ya, dia katakan underlying bisnisnya adalah perusahaan dagang misalnya. Ya, dia menjual kepada SIKO. SIKO ini adalah perusahaan customer-nya, ya, ultimate customer-nya, customer yang sesungguhnya, ya, yang ada di Cina. Ya. Kemudian BICO ini adalah afiliasi dari PTA yang ada di Singapura. Nah, bagaimana transfer pricing ini terjadi? Coba kita ke slide berikutnya. Awalnya kondisi 1, PTA menjual langsung kepada SIKO yang ada di China, ya. Kalau kita lihat di nilai transaksinya, bahwa penjualan kepada SIKO di China, PTA itu memperoleh keuntungan atau laba sebesar 40 juta dolar. Ya, penjualannya 100 juta dolar, harga pokok penjualan dia adalah 60 juta dolar, sehingga dia mendapat laba dari transaksi ke China itu 40 juta dolar. Nah, atas laba tersebut itu akan dikenakan PPh badan di Indonesia sebesar 22% atau 8,8 juta dolar. Sehingga laba bersih setelah pajak 31,2 juta dolar. Apa artinya? Artinya dari transaksi antara PTA dengan SIKO yang ada di China, Indonesia, pemerintah Indonesia mendapatkan pajak sebesar 8,8 juta dolar. Ya. Sedangkan PTA di Indonesia mendapatkan keuntungan laba kotor sebesar 40 juta dolar. Ya, ini transaksi kalau antara kedua belah pihak itu adalah independen. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bagaimana bila transaksinya yang semula transaksi independen dengan para pihak yang independen, kemudian diintermediasi dengan transaksi hubungan istimewa. Nah, kita lihat kondisi 2. Ya. Nah, dalam kondisi kedua ini ternyata transaksi penjualan itu dilakukan kepada perusahaan afiliasinya yang ada di luar negeri, yaitu di Singapura misalnya, yaitu BECO. Kemudian BECO melakukan transaksi dengan SIKO yang ada di China. Sedangkan pengiriman barang tetap tidak berubah dari Indonesia ke China. Nah, bagaimana gambarnya? Coba kita lihat gambarnya dulu. Nah, kalau kita lihat gambarnya di skema 1 ini, bahwa PTA dia tidak menjual langsung ke SIKO, tetapi dia menjual ke BICO yang merupakan afiliasinya di Singapura. Nanti baru BICO akan bertransaksi dengan SIKO. Sedangkan barang tetap shipment-nya dari Indonesia menuju ke China. Nah, sekarang bagaimana dampaknya transaksi tersebut? Kalau kita perhatikan ke slide berikutnya, ternyata penjualan dari PTA kepada BICO itu ternyata drop dari 100 juta dolar kalau dia jual langsung ke SIKO menjadi 64 juta dolar. Jadi mengalami drop yang cukup signifikan. Sedangkan HPP-nya tetap sama,
ya 60 juta dolar. Tetapi yang dampak dari dropnya penjualan tersebut adalah kita lihat dari laba kotornya. Ya, laba kotornya yang semula 40 juta dolar hanya 4 juta dolar atau drop hampir 90% akibat transaksi transfer pricing. Sedangkan pajaknya tentu juga drop tinggal 10% yaitu 0,88 juta dolar. Sedangkan laba bersih setelah pajak itu pun drop kurang lebih 90% tinggal 3,12 juta dolar. Ini adalah dampak dari praktek transfer pricing. Yang pertama, PTA mendownsizing dia punya laba kotor ya sebesar 90%. Ya, 90% laba kotornya di shifting ke Singapura yang tarif PPh-nya hanya 17%. Sedangkan pajak yang diterima oleh negara itu tentu mengalami downsizing atau penurunan sebanyak 90%, tinggal 0,88 juta dolar. Jadi inilah dampak negatif dari praktek transfer pricing lintas negara yang di-trigger, yang dipicu oleh perbedaan tarif antar negara. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di skema berikutnya ini kita bicara mengenai backward dan forward shifting. Ya, backward dan forward shifting itu timbul karena dua kondisi yang berbeda pada masing-masing perusahaan afiliasi. Saya ambil contoh PTA dan PTB, di mana profit shifting-nya diarahkan kepada PTA, berarti backward, ya, backward, ya, profit shifting dari PTB kepada PTA. Nah, kenapa PTB sebagai tempat untuk atau target bagi profit shifting? Karena PTA ini memiliki kondisi yang berbeda dengan PTB. Ya, PTBA ini mungkin saja dia menjadi target bagi profit shifting dari PTB ke PTA karena PTA ini mungkin kondisinya mengalami kerugian. Ya, sehingga kalau dia menerima profit shifting dari PTB, maka secara grup, perusahaan grup mungkin tidak akan dikenakan pajak. Atau mungkin dikenakan pajak dengan tarif yang lebih murah atau lebih kecil ketimbang kalau profit shifting-nya dialihkan kepada PTB. Ya, atau mungkin juga PTA ini mendapatkan fasilitas pajak. Ya, sehingga bila mana mendapatkan profit shifting dari perusahaan afiliasi lainnya termasuk PTB, tentu secara grup tidak akan dikenai pajak atau mungkin dikenai pajak tapi dengan tarif yang murah atau rendah. Ya, baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya ini adalah forward profit shifting. Berarti PTA sebagai target profit shifting oleh PTB. Sama seperti yang backward shifting, PTA ini memiliki kondisi yang berbeda dengan kondisi PTB. Mungkin saja PTA ini mengalami kerugian dan memiliki kompensasi kerugian yang cukup untuk mengadopsi atau mengabsorb profit yang dialihkan oleh PTB. Dan mungkin kemungkinan kedua adalah PTA ini memiliki fasilitas pajak yang dapat mengabsorb profit yang dialihkan PTB ke PTA. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini adalah gambaran dari backward and forward shifting. Kenapa ini terjadi? Tadi saya jelaskan di awal bahwa kondisi dari perusahaan afiliasi PTA maupun PTB ini berbeda. Saya ambil contoh yang ada di slide. PTA kondisinya adalah posisi keuangan PTA mengalami kerugian dan memiliki kompensasi kerugian yang besar dalam 5 tahun ke depan. Jadi cukup untuk menampung profit shifting dari perusahaan afiliasi lainnya termasuk PTB. Kebijakan transfer pricing adalah memanfaatkan kondisi PTA untuk menekan beban pajak perusahaan grup
secara maksimal dengan menerapkan backward profit shifting. PTA direkayasa mendapatkan penghasilan dari PTB, perusahaan afiliasi, misalnya jasa teknik, jasa manajemen, bunga, dan royalti. Coba kita lihat PTB. PTB kondisi keuangannya berkebalikan dengan PTA. Kalau PTB ini sangat profitable. Kebijakan transfer pricing yang proper untuk PTB adalah PTB memanfaatkan kondisi PTB untuk menekan beban pajak perusahaan grup secara maksimal dengan menerapkan forward profit shifting. PTB direkayasa mengalokasikan labanya kepada PTA dengan melakukan pembebanan biaya-biaya dari PTA seperti beban jasa teknik, beban jasa manajemen, beban bunga, maupun royalti. Ya, jadi kebijakannya berbeda. Kalau PTA lebih menekankan kepada backward profit shifting, sedangkan PTB menekankan kepada forward profit shifting. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, skema yang keempat ini kita bicara mengenai team capitalization. Diperhatikan di situ ya PTA dan PTB. Kita coba lihat kondisinya. PTB membutuhkan dana yang besar setelah mengalami bleeding dan memperoleh suntikan dana dari PTA sebagai induknya atau parent company. Jadi PTA ini parent company, sedangkan PTB ini adalah anak perusahaan. Jadi mereka punya hubungan istimewa. Nah, PTB mengalami bleeding, mungkin usahanya belum begitu bagus, sehingga memerlukan suntikan dana dari PTA. Permasalahannya adalah dana yang disuntik oleh PTA kepada PTB sebaiknya dicatat sebagai apa? Seharusnya kalau ini perusahaan independen, tentu dicatat sebagai penyertaan modal, karena PTA adalah induk perusahaan dari PTB. Namun, di dalam transaksi tersebut, sangat dimungkinkan bahwa suntikan dana dari PTA ke PTB tidak dicatat sebagai tambahan modal PTA pada PTB, melainkan pinjaman dari PTA kepada PTB. Inilah yang kita sebut dengan team capitalization. Seharusnya ini adalah tambahan modal, ya. Tapi karena dianggap sebagai pinjaman, maka inilah disebut team capitalization. Ya, artinya bahwa bunga yang dibayar oleh PTB karena dia meminjam dari induknya, ini harus dicatat sebagai beban bunga atau interest expenses. Nah, interest expenses inilah yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi PTB. Sehingga ini dapat mengecilkan penghasilan kena pajaknya atau laba usaha sebelum pajaknya PTB. Sehingga secara overall, secara keseluruhan, ini tentu akan menguntungkan perusahaan secara grup, ketimbang kalau ini dicatat sebagai suntikan dana atau tambahan modal di store PTA pada PTB. Karena kalau tambahan modal yang di store oleh PTA kepada PTB, maka PTB ketika membayarkan dividen itu tidak dapat dibebankan sebagai pengurang terhadap penghasilan atau non-deductible expenses. Jadi dengan demikian secara grup lebih menguntungkan kalau itu dicatat sebagai pinjaman dari PTA kepada PTB. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, setelah kita bicara mengenai transfer pricing dan dampaknya, maupun studi kasus di lapangan, tentu kita perlu mengetahui anti-avoidance-nya atau obat untuk menangkal dampak dari transfer pricing ini. Pertama, tentunya banyak otoritas pajak mendorong para pelaku transaksi hubungan istimewa untuk melaksanakan transparansi informasi terkait related party transaction. Ya. Yang kedua,
menguji kewajaran harga related party transaction. Dan yang ketiga, mewajibkan pembuktian atau burden of proof kepada wajib pajak dan menerapkan PKKU, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jadi ada beberapa langkah yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menangkal praktek transfer pricing. Yang pertama tadi saya sebutkan mengenai transparansi informasi terkait related party transaction. Ya, jadi bagaimana otoritas pajak ini bisa secara jernih melihat ya mengenai transaksi hubungan istimewa ini, baik kewajarannya, substansinya, ya maka pelaku transaksi hubungan istimewa harus mendemonstrasikan transparansi dari transaksi yang mereka lakukan. Bagaimana caranya? Tentunya mereka harus menyediakan dokumen-dokumen transfer pricing. Pertama, master file, kedua, local file, yang ketiga, country by country report atau CBC report. Master file adalah dokumen yang memuat informasi penting mengenai struktur organisasi, deskripsi bisnis, aset tidak berwujud, aktivitas keuangan, dan kebijakan transfer pricing dari grup usaha secara keseluruhan. Ini adalah master file. Dan selanjutnya local file. Local file adalah dokumen yang memuat informasi mengenai transaksi afiliasi yang dilakukan oleh wajib pajak di Indonesia, termasuk analisis dan perbandingan harga atau laba dari transaksi tersebut untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Yang ketiga adalah CBC report, country by country report, adalah laporan yang memuat informasi agregat mengenai alokasi pendapatan, pajak yang dibayar, dan indikator ekonomi lainnya per negara atau per jurisdiksi yang disusun oleh grup usaha multinasional untuk setiap negara atau jurisdiksi di mana mereka beroperasi. Ini adalah CBC report. Jadi bagaimana mereka mendemonstrasikan kepada otoritas pajak mengenai transaksi hubungan istimewa, mereka harus menyiapkan ketiga dokumen ini, ya, atau paling tidak master file dan local file. Ya, ini harus disiapkan oleh mereka yang melakukan transaksi hubungan istimewa. Yang kedua, tadi saya mengatakan bahwa otoritas pajak akan melakukan pengujian terhadap kewajaran harga related party transaction atau harga dari nilai transaksi dalam hubungan istimewa. Tentu ada beberapa metode transfer pricing yang lazim digunakan. Jadi metode transfer pricing ini tujuannya adalah menetralisir dampak negatif dari transfer pricing. Atau dengan kata lain, metode transfer pricing ditujukan untuk menjadikan harga hubungan istimewa ini menjadi wajar. Ya. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan. Pertama, comparable uncontrolled price atau CUP. Yang kedua, cost plus. Yang ketiga, reserve price. Yang keempat, profit split. Yang terakhir, yang kelima adalah transactional net margin method, TMMN. Jadi, comparable uncontrolled price adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga antar transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang diuji dengan transaksi independen. Ya, ini adalah CUP, comparable uncontrolled price. Yang berikutnya adalah cost plus method. Jadi metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar pabrikan atau penyedia jasa terhadap harga pokok penjualan barang atau jasa. Ini adalah cost plus. Ya, yang selanjutnya ada resale price method. Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan mengurangkan laba kotor yang wajar
untuk distributor atau reseller terhadap harga jual kembali. Yang selanjutnya adalah profit split. Profit split adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membagi laba gabungan dari transaksi yang relevan berdasarkan fungsi, aset, risiko, dan kontribusi para pihak yang bertransaksi. Yang terakhir adalah Transactional Net Margin Method atau TMNN. Adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan tingkat laba operasional bersih pihak yang diuji dengan tingkat laba operasi bersih pembanding. Jadi ini adalah metode transfer pricing, yaitu metode yang dimaksudkan untuk menetralisir dampak negatif dari transfer pricing. Ya, bagaimana kita menciptakan ya harga wajar dari transaksi hubungan istimewa. Yang ketiga adalah mewajibkan beban pembuktian atau burden of proof kepada wajib pajak dan menerapkan PKKU. Jadi wajib pajak harus menyediakan dokumentasi dan bukti yang mendukung bahwa transaksi afiliasi mereka sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Ya, yaitu memastikan harga atau laba dalam transaksi afiliasi sebanding dengan yang terjadi dalam transaksi independen. Jadi itu adalah metode transfer pricing ya yang perlu dipahami oleh wajib pajak tadi, dan juga masalah kewajiban pembuktian dan penerapan PKKU dari wajib pajak yang melakukan transaksi hubungan istimewa. Dia harus bisa mendemonstrasikan bahwa transaksi antara sesama perusahaan afiliasi tersebut telah mencerminkan kewajaran atau arm's length. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan selesainya saya menjelaskan anti-avoidance dalam konteks transfer pricing, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk pengembangan channel-channel selanjutnya. Dan silakan kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang saya hormati untuk dapat melihat video-video lainnya yang mungkin relevan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu di bidang informasi perpajakan. Atas perhatian Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.